Polres Halmahera Tengah, Maluku Utara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus transaksi sabu yang berhasil diamankan dari sebuah kamar kos. Tim gabungan Polri berhasil mengamankan kembali sejumlah tahanan Polsek Tanah Abang yang kabur beberapa waktu lalu. Tersisa 3 tahanan lagi yang masih diburu polisi. Tersangka pembunuh wanita paruh baya yang mayatnya ditemukan sudah dalam kondisi membusuk di kawasan Tambora, Jakarta Barat berhasil ditangkap. Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi hari ini, Rabu 28 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Dade Salampesi, kita lihat saksikan bersama Presisi Siang selengkapnya. Informasi pertama di Presisi Siang, polisi meringkus pelaku pelecehan terhadap penyanyi yang videonya sempat viral di media sosial. Pelaku mengaku sedang dalam kondisi mabuk saat melakukan aksinya. Jajaran Polres Sragen, Jawa Tengah menangkap pelaku pelecehan terhadap penyanyi campur sari yang videonya sempat viral di media sosial. Tersangka ditangkap tim Resmo Polres Sragen di rumah salah satu temannya di wilayah Masaran, Sragen. Pelaku berinisial BS diketahui merupakan warga desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Pelecehan dialami oleh seorang penyanyi campur sari berinisial L yang tengah tampil saat acara hajatan di wilayah Kecamatan Kedawung, Sragen pada hari Sabtu 24 Februari. Kejadian bermula saat korban dipegang bagian tubuhnya oleh pelaku. Kemudian korban sempat mendorong pria yang tak dikenalnya tersebut hingga akhirnya korban dipukul oleh pelaku. Pelaku mengaku dalam kondisi mabuk saat kejadian tersebut. Karena penyanyi tersebut merasakan telah dilecehkan sama seseorang dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen. Atas dasar laporan tersebut, kami dari Polres Sragen memerintahkan tim Macan Putihnya untuk melakukan penyelidikan untuk mencari orang tersebut. Dan alhamdulillah tadi malam pada hari Senin sekitar pukul 22 orang tersebut bisa kita amankan dan dibawa ke Polres Sragen. Saat ini pelaku sudah ditahan di markas Polres Sragen dan telah ditangani secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Sragen. Atas kejadian ini, pelaku dijerat dengan pasal 289 KUHP pidana tentang pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Humas Polres Sragen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tim gabungan Polri berhasil mengamankan kembali beberapa tahanan Polsek Tanah Abang yang sempat melarikan diri beberapa waktu lalu. Polsek Metro Tanah Abang bersama Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berhasil mengamankan kembali 11 dari 14 tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para tahanan tersebut ditangkap di beberapa wilayah DKI Jakarta, Tangerang, dan hingga ke Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan adanya dugaan kelalaian atas kejadian ini. Total masih ada 3 tahanan yang masih belum diamankan dan masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kombes Pol Ade Arisham Indradi juga mengimbau ketiga tahanan tersebut agar kooperatif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 11
11 dari 14 tersangka atau tahanan Polsek Tanah Abang itu sudah diamankan kembali. Sudah berhasil diamankan kembali oleh tim gabungan Polsek Tanah Abang, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Direktorat Reskrim Di sisi lain perlu kami jelaskan bahwa Bapak Kapolda Metro Jaya berkomitmen untuk memproses secara internal. Tim dari Bid Propam Polda Metro Jaya sudah bekerja sejak tersangka melarikan diri untuk memproses dugaan kelalaian, pelanggaran, hingga kode etik yang dilakukan oleh petugas kepolisian di sana. Ya, ini prosesnya Masih di Jakarta, pemirsa, kasus penemuan mayat wanita di dalam kontrakan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat mulai terungkap. Polisi masih memeriksa beberapa saksi dan juga menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Kasus penemuan mayat wanita yang diketahui bernama Sumiati, 54 tahun, seorang karyawan konveksi di dalam kontrakan di Jalan Angke Barat, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat mulai terungkap. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan, setelah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, kepolisian mulai mendapat titik terang. Kasat Reskrim mengatakan berdasarkan dari hasil olah TKP, wanita ini diduga dibunuh seseorang. Kasusnya saat ini masih didalami dengan memeriksa beberapa saksi dan juga menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Diberitakan sebelumnya seorang wanita pekerja konveksi Sumiati asal Jawa Tengah ditemukan tewas dengan kondisi membusuk di dalam kontrakannya. Korban saat pertama kali ditemukan posisi tubuh telentang dan tertutup karpet. Pintu rumah kontrakan terkunci dengan tali dari bagian luar. Pak, itu tadi info dari ketua RT setempat itu saat ditemukan itu mayatnya ini dibalut sama karpet dan pintunya itu diikat sama tali. Itu apakah benar, Pak? Pas pertama kali di keterangan dari saksi penyidik, memang kami sudah punya tim yang mengolah TKP, jadi nanti kami akan sampaikan di setelah penyidikan dapat kami. Jadi korban dibunuh atau gimana, Dan? Belum dapat disimpulkan dalam penyidikan. Nanti kita menunggu hasil otopsinya. Dan polisi berhasil menangkap seorang pria terduga pelaku pembunuhan wanita paruh baya yang ditemukan sudah dalam kondisi membusuk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora. Inisial D, 42 tahun, tak bisa berkutik saat ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek Tambora di rumah kontrakannya di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan terduga pelaku ini hasil dari penyelidikan pihak kepolisian atas kasus penemuan sesosok mayat wanita paruh baya yang sudah membusuk berinisial S di kamar kontrakannya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harfida membenarkan penangkapan ini. Saat ini kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku. Selain itu, kepolisian juga masih melakukan pendalaman untuk mengetahui hubungan, peran serta motif dari kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya, seorang wanita paruh baya asal Kebumen, Jawa Tengah ditemukan tewas dalam kondisi membusuk dan terkunci dari luar kamarnya. Jasad korban juga saat pertama ditemukan oleh warga dalam kondisi tertutup karpet. Dan ada kain batik gitu, kemudian tali rafia yang sebagai untuk menutup pintunya ada diikat dengan tali. Sementara itu, Mas. Berarti ada indikasi korban mendapatkan kekerasan seperti itu? Untuk itu masih dalam penyidikan dan menunggu hasil dari otopsi. Yang ditangkap tadi? Untuk inisialnya D. Sekitar 40-an. Kalau korban itu sendiri? Korban itu sendiri berinisial S, usianya kurang lebih 50-an. Nanti ya Mas, kita juga masih dalami. Terima kasih banyak Pak Kapolsek. Dan pemirsa, kita jeda dulu, Presisi Siang akan segera kembali.